beliau memberikan semacam pilihan masa pendukung yang mengantar partainya ikut pengamat politik Adi Praitno, dan kami masih terus. Peran politik sangat sering kita jumpai di kehidupan kita. Tak heran, selain kasus selebritis, kasus politik juga seringkali menghiasi media informasi seperti televisi, koran, radio, hingga platform sosial media. Lantas, sudah sejauh manakah kita mengenal politik itu sendiri? Kritik soal kampanye politik identitas yang Saya Anjani Dewi Dasi dengan NIM 210601501019. Saya Tria Trabilan dengan NIM 210601501015. Saya Andif Tita Maimoledi Aimia dengan NIM 21060150007. Saya Cendra Dewi Sukma dengan NIM 210600150 kelas A angkatan 2021 kelompok 1 Sistem Politik Indonesia, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Nah teman-teman, berbicara mengenai politik, video kali ini kami dari kelompok 1 akan mengajak teman-teman untuk berkenalan lebih dekat terkait dunia perpolitikan khususnya di Indonesia dengan beberapa substansi topik yang akan kami bawakan. Adapun pembahasan pertama kita pada kali ini yaitu pengertian politik. Secara etimologi, politik berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu polis dan theia. Polis itu sendiri berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau suatu negara, dan theia berarti urusan. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah serangkaian urusan dalam suatu kehidupan bernegara. Menurut salah satu pakar politik, yaitu Prof. Miriam Mulyarjo, mendefinisikan politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik Indonesia yang menyangkut tentang proses penentuan tujuan dari sistem-sistem itu dan pelaksanaan tujuan dari sistem-sistem tersebut. Nah, menurut salah satu ahli yaitu Roger F.S. menjelaskan bahwa politik merupakan ilmu yang mempelajari tentang negara, tujuan negara, dan lembaga negara yang mengatur tujuan, serta hubungan antara negara dan negara lain, dan negara dan masyarakat di dalamnya. Maka dari itu, secara umum, pengertian politik dapat disimpulkan sebagai usaha ataupun proses perumusan pelaksanaan kebijakan publik pemerintah sebagai usaha negara untuk menciptakan kepentingan bersama. Oke, pembahasan selanjutnya adalah urgensi politik. Adapun tujuan dilaksanakannya politik yang oleh pemerintah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum sesuai dengan salah satu cita-cita negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat UUD 45, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, politik sangatlah penting asalkan dijalankan dengan baik. Politik dapat berjalan dengan lancar apabila kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu dapat mewujudkan kesejahteraan umum tersebut sehingga dapat mencapai tujuan negara. Dalam hal ini, maka politik yang dijalankan oleh pemerintah perlu ditingkatkan agar politik itu bukan semata-mata hanya untuk mencapai atau memperoleh kekuasaan saja, akan tetapi bagaimana cara menjalankan kekuasaan tersebut agar bermanfaat dan bermakna bagi orang banyak. Maka dapat disimpulkan bahwasanya politik itu sangat penting dalam mencapai tujuan nasional. Akan tetapi politik yang dimaksud adalah politik yang benar-benar bersih dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa merugikan orang banyak. Selanjutnya, budaya politik. Budaya politik adalah keseluruhan pandangan-pandangan politik seperti norma, pola orientasi politik, dan keseluruhan pandangan pada umumnya. Bentuk budaya politik dipengaruhi oleh perkembangan sejarah dari sistem, agama yang ada dalam masyarakat, kesukuan, konsep kekuasaan, dan kepemimpinan. Di Indonesia sendiri menganut beberapa budaya politik, salah satunya yaitu budaya politik partisipan dan budaya politik kaula parokial, atau biasa kita dengar politik campuran yang biasa kita sebut dengan mixed political culture, di mana hal tersebut dikarenakan partisipasi politik sebagian masyarakat pada aktivitas politik semakin tinggi, baik berupa tuntutan maupun dukungan terhadap pemerintah. Akan tetapi, masih ada juga masyarakat yang tidak berdaya dalam memengaruhi pembuatan kebijakan. Masyarakat ini didominasi oleh individu yang marginal atau terpinggirkan, masyarakat yang tingkat perekonomiannya masih rendah, dan tingkat pendidikan yang rendah yang cenderung masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah.
selanjutnya yaitu ikatan kesukuan atau primordial terhadap budaya daerah secara berlebihan terlihat masih mendominasi dan sangat kuat dalam kehidupan budaya politik di Indonesia, seperti agama tertentu, suku bangsa, dan ras, marga, serta sifat kedaerahan. Oleh karena itu, ada banyak elit politik yang sering memanfaatkan ikatan kedaerahan itu untuk tujuan politiknya, yaitu mendapatkan dukungan dalam pemilihan umum. Tidak hanya itu, budaya politik di Indonesia juga cenderung masih memperlihatkan sikap bapakisme, yaitu sikap ABS atau asal bapak senang. Sementara pejabat publik masih berorientasi kepada kekuasaan semata daripada pengabdian kepada masyarakat. Sikap bapakisme diperparah dengan kondisi partai politik yang tidak lagi berdasarkan pada ideologi perjuangan politiknya, tetapi lebih bersifat pragmatis. Pada akhirnya, rakyat selalu menjadi objek politik dan kekuasaan, bukan subjek kekuasaan seperti yang diharapkan oleh demokrasi. Berbicara mengenai politik, Indonesia tentu saja tidak dapat dilepaskan dari perkembangan politik yang ada. Nah teman-teman, marilah kita untuk mengetahui bagaimana sih kondisi aktual perpolitikan di Indonesia. Menurut kelompok kami, saat ini kondisi politik di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hal tersebut dapat kami lihat dari banyaknya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat umum. Salah satu isu politik yang menarik dan sedang hangat belakangan ini adalah penundaan pemilu. Sebenarnya, polemik penundaan pemilu 2024 di Indonesia pertama kali diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, yaitu Bapak Mahfud MD pada bulan Oktober 2021, dengan alasan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan belum terkendali di Indonesia. Usulan ini tentu saja menuai pro kontra dari berbagai pihak, di mana beberapa pihak menilai bahwa penundaan pemilu akan mengganggu stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia. Sementara itu, pihak yang mendukung penundaan mempertimbangkan faktor kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam menghadapi pandemi. Namun isu tersebut perlahan bereda karena kondisi Indonesia mulai membaik dan bangkit dari pandemi. Akan tetapi, baru-baru ini isu tersebut kembali hangat dibicarakan oleh banyak orang. Hal tersebut diawali karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU untuk menunda pemilu setelah menerima gugatan perdata dari Partai Prima. Partai Prima merasa dirugikan karena KPU tak meloloskan mereka dalam tahapan verifikasi administrasi calon peserta pemilu 2024. Akibatnya, Partai Prima meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum KPU untuk tak melanjutkan sisa tahapan pemilu 2024. Bersama-sama kita ketahui bahwa penundaan pemilu tersebut sangat jelas mencederai konstitusi negara kita, yaitu pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Sudah sangat jelas, konstitusi negara kita mengamanatkan untuk pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Oleh karena itu, penundaan pemilu bukanlah jalan yang tepat. Sebelum kami menutup video kali ini, kami memiliki pertanyaan untuk didiskusikan oleh teman-teman, yaitu Menurut kawan, apa sih yang perlu diperbaiki dari politikan di Indonesia saat ini? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Orang pertama yang jawab pertanyaan dari kelompok kami Dapat Rp20.000. Let's go!